Hai, Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya, Dapur Lena Ibrahim. Kali ini kita bikin adonan martabak manis yang kita mixer pakai hand mixer dengan berlimpah kuning telur, tapi adonannya itu tetap bertahan sampai 8-12 jam kekenyalannya waktu nunggu pelanggan. Jadi tetap ada kenyalnya meskipun sudah encer dibawa ke lapak. Yuk, simak pembuatannya. Kita campur tepung terigu, tepung tapioka, gula, garam, kemudian kita kasih air sedikit-sedikit. Masih kental kita mixer. Pakai pengait spiral ya teman-teman. Airnya sedikit-sedikit aja. Untuk takaran resepnya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Bagi teman-teman mau pakai baking powder double acting boleh untuk pemula ya. Untuk mahir cukup soda kue aja menggunakan 8 sampai 10 gram maksimal untuk 1 kg tepung terigu dan 200 gram tepung tapioka. Atau yang sudah mahir bisa pakai soda kue 8 gram ya. Kalau 5 gram dia nggak begitu ngembang. Kenapa? Karena ini telurnya banyak, berat nanti ngangkat. Karena tepung terigunya 1 kilo, telurnya ada 12 kuning aja. Untuk tepung terigu kalian boleh ganti segitiga biru atau protein rendah, sembarang boleh semua. Ini nanti teksturnya akan lembut sedikit kenyal walaupun kita pakai hand mixer. Nah, jadi kalau kalian mau pakai tepung apapun boleh. Cuma karena kuning telurnya ini banyak, makanya aku bikinkan resep itu di mix sama tapioka. Dan ini udah bisa dibawa langsung ke lapak, nunggu pelanggan 8-12 jam, kekenyalannya tetap terjaga meskipun kuning telurnya berlimpah di adonan. Tapi kalau kalian nggak kasih tapioka, ini nanti jadinya teksturnya lembut saja. Apalagi lama-lama nunggu pelanggan karena kuning telurnya banyak. Solusinya saya kasih tapioka di sini. Kemudian kita lanjut mixer pakai whisk, pakai balon. Setelah kental tadi agak nggak bergerindil ya. Jadi posisi kental itu sebentar aja sampai dia nggak bergerindil, baru kita ganti pakai yang whisk. Nah, sampai seperti itu dicek-cek bagian bawahnya, siapa tahu bergerindil di bawahnya, nggak keaduk semua sampai mixer. Kalau terlalu kental, tambah air aja sedikit-sedikit. Ini mixernya jangan kecepatan tinggi ya, kecepatan sedang aja. Ini kan videonya aku percepat. Nggak boleh kecepatan tinggi aja, sedang-sedang aja. Nah. Lanjut kita sampai adonan ini kali 100% teman-teman. Bagaimana cirinya kali 100% itu? Adonan kita itu sudah mengkilat betul atasnya tuh seperti permukaan susu kental manis. Atasnya itu bukan kentalnya ya, bening betul atasnya itu. Terus kalau di foto itu ada pantulan cahaya. Nah, kita tambahlah air sedikit-sedikit kalau dirasa memang kekentalan. Karena kalau kental nanti mixernya susah, takutnya nanti rusak mixer kita. Nah, sambil diaduk-aduk bagian bawahnya ya teman-teman supaya dia termixer semua dengan rata. Setelah adonan itu kali seperti ini ya teman-teman, mengkilat, dijatuhkan seperti itu, tidak ada bergerindil-gerindil. Kemudian ada pantulan cahaya jika di foto ya teman-teman. Itu ciri. Ini berapa lama mixernya? Kurang lebih 15 menit ya teman-teman, tadi sampai sekali seperti ini 10-15 menit tergantung mixer kita ya. Ini saya pakai mixer Philips Cucina ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau versinya lebih ekonomis, misalnya telurnya cuma 2, ya tapiokanya juga dikurangin ya teman-teman. Jangan pakai 200 gram seperti saya ini. Sesuaikan juga. Misal kalian mau pakai 2 kuning telur aja per 1 kg, tapiokanya kasih aja 50 gram. Soda kuenya sebaiknya ditimbang ya pakai timbangan digital. Kemudian kita kasih sedikit air, kita campurkan ke adonan seperti ini. Putihnya nggak dimasukin ya teman-teman. Itu kuning telurnya udah aku pisahin tadi. Putih telurnya bisa kita simpen, kita bikin PMP atau kita jual ke fitness center. Biasanya itu aku jual putih telurnya itu 500 gram itu 10.000 teman-teman. Kadang 15.000 kalau lagi sedikit stoknya ya. Kalau lagi banyak betul berhambur 10.000. Kemudian masukkan kuning telurnya. Masuk kuning telur, diaduk sebentar aja seperti ini. Kuning telurnya sudah kita kasih air sedikit supaya lebih mudah menyatu sama adonan. Kemudian tambahkan juga vanili. Aku pakai Topiko ini hanya beberapa tetes aja. Sebenarnya kalau nggak masuk putih telurnya ini nggak ada amis sama sekali meskipun berlimpah kuning telur. Saatnya kita memanggang seperti ini. Jangan lupa loyangnya dipanaskan dulu sekitar 15 menit. Api sedang cenderung kecil supaya loyang itu panasnya merata.
Nah, ini setelah setiap mau manggang kita aduk naik turun di gayung, teman-teman. Perhatikan konsistensi keenceran adonku seperti ini ya, teman-teman. Kalau ada tapiokanya ini harus agak encer, apalagi kalau banyak telurnya. Jadi adonan itu jangan khawatir kalian kok keenceran, memang harus encer karena nanti kuning telurnya itu akan jadi kerangka. Apalagi tapioka itu butuh air banyak, teman-teman. Perhatikan sampai mengkilat seperti ini. Manggangnya aku nggak kasih lihat lah. Bisa kalian lihat di video-video aku sebelumnya manggangnya. Dan ini hasilnya, teman-teman. Martabaknya ini aku pakai 350 gram mili ya, supaya agak tebal. Ini bisa kalian lihat hasilnya. Ini dijamin lembut, sedikit kenyal sampai besok pagi, sampai 12 jam untuk ekonomis, dan premium sampai 24 jam. Dan ini teman-teman adalah video salah satu yang belajar lewat channel YouTube aku. Dia kirim ke WA pribadi aku hasilnya, dan dia suka, ini akan dia pakai jualan di Amerika katanya. Dan dia cocok sekali, tapi dia pakai tabok.